channel ini membahas tentang politik-politik zaman sekarang. Dan di channel ini sekarang kedatangan dua tamu dari dua mahasiswa. Bisa dikenalkan diri terlebih dulu, mulai dari masnya. Oke, perkenalkan nama saya Imam Fendi. Saya dari Prodi Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Farhan Mustafa. Saya juga dari Prodi Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, itu kedua nama mahasiswa yang akan membahas pemilu kali ini. Untuk mempersingkat waktu, apa sih pemilu itu menurut masnya? Mulai dari Mas Fendi terlebih dahulu. Pemilu ya. Menurut saya pemilu yaitu proses di mana warga negara memilih para pemimpin atau wakil mereka dalam pemerintahan melalui suara pemilihan. Dan pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip yang meliputi mandiri, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, atau yang bisa kita singkat dengan bebas jurdil. Oke, itu menurut saya. Untuk dari Mas apanya? Kalau menurut saya, pemilu itu merupakan kesempatan warga negara untuk memilih atau menentukan suaranya dalam pemilihan jabatan parlemen maupun kepala pemerintahan. Dalam artian lain merupakan sarana untuk menjalankan kedaulatan ataupun demokrasi serta mendorong rakyat atas perannya di dalam dunia politik. Jadi intinya pemilu itu pemilihan. Jadi setiap masyarakat itu wajib untuk memilih ya Mas. Jadi tidak boleh golput karena tahun ke tahun makin banyak itu golput. Untuk pertanyaan kedua, kualitas pemimpin negara yang ideal itu seperti apa sih Mas? Dimulai dari Mas apa terlebih dulu? Yang pertama itu pastinya jujur, karena sifat ini harus dimiliki oleh setiap orang untuk menjalankan tugas dan amanahnya. Buat apa coba tegas dan amanah dan jiwa kepemimpinannya itu sangat baik, tetapi masih belum bisa menerapkan ini, yang nantinya mengakibatkan banyaknya suap maupun korupsi di negeri ini. Yang kedua itu berdedikasi tinggi pada negara. Nah, ini bisa dilihat dari pengorbanannya untuk negara atas kepentingan pribadinya. Untuk kepentingan yang lebih besar, mereka harus sadar bahwa mereka bukan hanya anggota keluarga, kelompok, ataupun partai, tetapi pemimpin ini dari semua ras, suku, dan budaya yang ada di Indonesia. Dari Mas Fendi-nya? Bentar, ini kayaknya terlalu ke depan ya. Jadi susah ke masakan. Oke. Berbicara mengenai tentang kualitas pemimpin ya, Mas? Kualitas pemimpin negara yang ideal itu. Berbicara tentang kualitas pemimpin negara yang ideal, ini menurut saya cukup rumit. Karena kan Indonesia ini berbagai ragam, jadi banyak kemauan lah intinya. Apalagi netizen Indonesia ini pastilah mas-masa, kan. Kalau menurut saya ini pemimpin yang ideal itu yang pertama mempunyai integritas yang tinggi, yang menunjukkan kejujuran dan atas dalam terhadap dan kualitasnya keputusannya. Yang kedua itu visi dan kepemimpinan yang memiliki visi yang jelas untuk kemajuan negara dan kemampuan memimpin dengan motivasi. Yang ketiga, kemampuan bersifat adil, karena Indonesia ini sangat luas dan dari Sabang sampai Merauke mempunyai budaya, agama, dan ras yang berbeda. Jadi pemimpin Indonesia ini harus adil dalam membuat keputusan, kebijakan yang mengedepankan kesetaraan. Karena jika tidak setara, jika tidak adil, itu memicu apa ya, pemberontakan lah intinya seperti ini. Contohnya sekarang ini kan Papua, OBM ya. Mereka memberontak karena mereka rasa pemimpin Indonesia ini, pemerintah Indonesia ini tidak adil gitu. Padahal kalau menurut saya di kepemimpinan Presiden Jokowi sekarang ini itu menurut saya adil, karena pemerataan lah. Kita lihat sendiri dari zaman ke zaman, presiden yang paling banyak membangun Papua menurut saya ini presiden sekarang, Presiden Joko Widodo. Bisa dilihat dari
beberapa infrastruktur yang yang jadi di Papua seperti apa ya, tol mungkin ya, jalan Trans Papua. Iya. Tuh. Dan yang keempat ini kemampuan komunikasi yang efektif dan transparan dan dapat mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak cuma memberikan janji-janji manis dan komunikasi yang harus seimbang dengan kinerja. Tidak hanya pandai berbicara, berkomunikasi, memberikan janji manis kepada rakyat, kepada pemilih, tapi setelah terpilih dia malah seenaknya sendiri, tidak menjalankan apa yang dijanjikan dalam menjalankan visi dan misi. Itu sih menurut saya, Mas. Karena kualitas pemimpin dan sekarang itu masih banyak yang nama pemimpin tapi jiwanya juga kurang pemimpin, paham lah. Masih ada yang memimpin suatu wilayah tapi masih ada konflik-konflik dari sebab pemimpin tersebut. Benar, Mas. Ini saya ada tambahan nih dikit ya. Seperti kemampuan manajerial dan kemampuan berpikir kritis, keterbukaan terhadap kritik, komitmen terhadap pendidikan dan mensejahterakan rakyat. Itu ya seperti contohnya tidak korupsi ya, Mas. Karena di Indonesia ini kayaknya banyak korupsi. Masih banyak, masih merajalela itu korupsi. Memberi beberapa kasus yang baru-baru ini terbuka, korupsi ya, seperti korupsi yang seperti isunya ya, Mas, yang saya tanggap nih, isu dari korupsi dari Menteri Pertanian, ya kan, Menteri Pertanian, dan ada beberapa lagi lah. Dan ini yang paling penting ini tegas dan bertanggung jawab, tidak bertele-tele ya, Mas. Itu sih, Mas, menurut saya. Percuma si pemimpin tapi memimpin suatu wilayah tapi menjadikan suatu permasalahan di wilayah tersebut, kan, Mas? Iya, Mas. Untuk nih strategi pilpres yang baik itu menurut Mas seperti apa? Karena sekarang lagi sengit-sengitnya pilpres kan. Dimulai dari Mas Didi terlebih dahulu. Strategi pilpres ini seperti contoh kampanye ya, Mas? Iya, kampanye presiden. Strategi pilpres ini ada beberapa aspek ya, seperti komunikasi yang efektif, mampu menyampaikan visi dan misi dengan baik kepada pemilih atau rakyat. Yang kedua, mengenal pemilih, mengenal rakyat. Itu berguna untuk menghadapi kebutuhan dan aspirasi rakyat untuk merancang kebijakan kita dalam visi dan misi. Itu kan juga memerlukan aspirasi dari rakyat. Kita mendengarkan apa yang rakyat mau, seperti ya rakyat ingin petani sejahtera, rakyat ingin UMKM naik dan sebagainya. Habis itu yang ketiga ini kampanye, yang paling gembar ini kampanye ya, Mas. Kampanye yang ya, kampanye ini yang terukur, merancang kampanye yang fokus, terarah dan baik, yang tidak menggunakan kampanye politik identitas. Ya, menurut saya politik identitas ini sangat kotor, Mas. Karena memakai nama agama, memakai embel-embel agama, ya ada beberapa isu nih, Mas. Ada beberapa isu yang saya tanggapi dari salah satu capres ya, Mas. Ya, salah satu capres yang kampanye di masjid, Mas. Itu menurut saya itu kampanye identitas, tidak boleh dilakukan. Karena kan apalagi Indonesia ini bukan negara yang semuanya Islam, tetapi mempunyai beberapa agama. Indonesia ini kan gimana ya, Mas, toleransinya harus tinggi karena ada 5 agama ya, Mas, yang diresmikan oleh pemerintah itu ya, Mas. Itu kan, jadi kita tuh harus setara lah, harus tidak boleh memihak salah satu agama saja, tidak boleh memakai salah satu agama saja, apalagi masjid ini rumah ibadah. Islam di Indonesia ini kan mayoritas ya, Mas. Dan menurut saya ini tidak boleh memakai politik identitas dan memakai ini agama Islam. Karena kan di Indonesia ini ada beberapa agama, tidak cuma Islam aja, gitu kan.
Habis itu yang keempat ini debat. Debat pasti setiap ada capres, cawapres, ada pemilu ini pasti ada debat kan? Iya, pasti. Itu Pasti yang pasti dilihat sama masyarakat. Iya, apalagi dilihat sama anak muda ini Iya. kan paling suka ini melihat debat-debatnya ini ya mas ya. Seperti tertarik lah, asik gitu ya mas ya. Gitu-gitu ya debatnya kan gitu mas. Debat ini harus konstruktif yang bertujuan untuk menyampaikan pandangan perbedaan kebijakan yang bukan malah dipakai untuk menyudutkan musuh politik atau capres lain menggunakan berita yang hoax dengan menyerang personil dan intinya itu harusnya itu dipakai untuk menyampaikan visi misi kita Ya. apa yang mau kita lakukan setelah kita terpilih, bukan hanya malah kita ini memakai untuk menyudutkan satu pihak terus membawa personil. Harusnya kan kita ini debat ini mengkritik itu visi misi kebijakan, bukan malah kepribadi ya mas ya. Itu sih menurut saya mas yang strategi yang perlu dipakai, beberapa strategi lah, karena saya juga tidak bisa memberikan semuanya karena saya juga belum terlalu mengetahui tentang seluruh politik Indonesia gitu mas. Karena saya juga first time mengikuti pemilu kali ini, pemilu 2024 ini. Oke. Berarti baru punya KTP ya mas? Ya, saya baru punya KTP di tahun lalu, jadi 2024 ini first time saya mengikuti pemilu untuk capres sama pres, terus untuk pilgub dan lain-lain ya mas. Untuk dari mas apanya nih strategi pilpres yang baik? Kalau apa? menurut saya tentunya itu survei ke lapangan langsung Ya. terus melihat aspirasi dari masyarakat, melihat dan menyampaikan visi-visinya, serta melihat keluhan dan permasalahan di daerah tersebut. Jadi lebih menurut Mas Afan lebih baik terjun langsung strateginya. Ya, itu emang lebih bagus juga sih. Dan juga strategi pilpres sekarang kan sekarang di Indonesia nih lagi berkembang-kembangnya teknologi juga bisa digunakan sebagai ajang strategi pilpres. Tapi yang baik juga jangan sampai menyudutkan salah satu seorang. Dan menyebarkan, yang terpenting itu jangan menyebarkan berita hoax ya mas. Ya. Karena itu kotor ya, politik kotor ya mas ya. Memang politik itu kan kita harus pintar, kita harus mencari celah, tapi kan ya kalau bisa jangan memakai cara-cara kotor seperti menyebarkan berita hoax dan memojokkan salah satu pihak dengan berita-berita yang tidak benar, habis itu dengan ujaran kebencian dan lain-lain. Untuk selanjutnya nih, mas-masnya lihat debat kemarin. Debat Pastinya melihat lah. Setelah melihat debat ketiga kemarin tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik, tanggapan dari mas-masnya seperti apa sih? Dimulai dari Mas Afan terlebih dahulu. Seperti yang disampaikan Mas Fendi tadi, saya melihat masih adanya saling serang di antara tiga cawapres tersebut. Mereka saling menjatuhkan dan tidak begitu jelas arah tujuannya kemana untuk menjelaskan visi-visinya dalam penyampaian debat tersebut. Ya. Dan untuk dari Mas Fendi-nya nih, Kalau saya lihat kemarin mas, menurut saya tuh debat ketiga ini kacau untuk saya. Kacau, tidak gimana ya, mereka tidak menyampaikan visi misi mas, malah saling serang. Capres kalau satu menyerang 02 mana 03 mana, kayak kurang lah mas ya. Kayak penonton juga pasti kecewa ya, kecewa ya. Harusnya kita melihat untuk mendengarkan apa visi mereka tentang pertahanan Indonesia, tentang kedepannya gimana, tentang pertahanan Indonesia, geopolitik dan hubungan internasional, malah dipakai untuk saling serang. Dan mereka itu menurut saya itu bukan saling serang ke visi misi, malah ke personil ya mas, menurut saya mas. Sampai kayak kemarin Presiden Jokowi juga sempat menanggapi mas. menanggapi di sosial media. Itu kan yang saya tangkap dari Pak Presiden itu juga mengatakan
melihat substansi dari visi misi, visinya malah tidak kelihatan gitu loh. Malah yang kelihatan tuh justru saling menyerang yang betul sebetulnya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah, namanya juga debat ya Mas. Iya. Tapi kan asal yang diserang ini kebijakan, polit, habis itu kayak visi dan misi itu nggak apa-apa Mas, untuk diserang itu tidak masalah karena itu kan memang yang dipakai untuk perbandingan kebijakan kita ini lebih baik dari yang lain, capres lain, bukan malah saling serang personil, saling serang kepada salah satu aja gitu. Malah kemarin saya sempat mendengar kayak Pak mengatakan Pak Prabowo ini cuma 11% dari 100% dalam ini ya Mas, dalam menteri ya sekarang ya. Padahal terus itu kan dipancing sama Pak Ganjar gitu ya kan, Pak Ganjar pasal nomor 3 itu menurut saya ini itu personal ya Mas. Kan kita ini itu kan kementerian berarti nggak cuma dari pemimpinnya saja, tapi juga dari bagaimana anak-anak buahnya, bagaimana rekan-rekannya yang lain. Apalagi menurut saya ini Pak Prabowo kemarin sempat menjadi menteri terbaik di era Pak Jokowi ini ya Mas. Iya, kan? Prabowo emang menteri terbaik di era Jokowi pada saat. Malah sempat mendapatkan penghargaan dari Singapura, mendapatkan penghargaan tertinggi di militer Mas. Di Singapura itu kan sebagai menteri pertahanan itu wow gitu ya Mas ya. Malahan dinilai 11% dari 100% nih kinerjanya. Itu kayak ya kaget ya Mas, saya sebagai mahasiswa yang suka lah melihat-lihat tentang politik, tentang pertahanan negara. Itu kaget Mas. Ya gimana nggak kaget ya? Nilainya itu terlalu jauh gitu loh Mas, kayak Dibanding menteri-menteri yang tidak ada. Gitu. Yang menteri terbaik aja dia mendapatkan nilai 11% gitu kan. Terus menteri-menteri yang terjerat korupsi, habis itu menteri yang dipecat dari ini apa namanya? Kabinetnya Jokowi ini bagaimana gitu loh. Nilainya bagaimana? Sedangkan yang terbaik aja 11%. Terus yang gagal ini bagaimana gitu loh Mas. Kan ada aneh juga ya kan. Terus apa lagi ya? Debat kemarin tuh. Kurang banget sih. Punya tidak bisa disimpulkan bagaimana mereka nanti ke depannya gimana. Kayak ini ya, pertahanan negara yang dibahas kemarin yang sampai Pak Ganjar, Pak Anies itu menerbitkan apa ya namanya, datanya itu tidak hoax, datanya benar, datanya valid gitu ya. Tentang pertahanan ini tidak bisa berbicara tentang valid atau tidak validnya, karena pertahanan ini kan bersifat rahasia ya Mas, rahasia negara. Apalagi ini kan forum debat ini kan pasti dilihat dari, nggak mungkin kalau tidak dilihat dari negara-negara lain ya Mas. Pasti kan dilihat, apalagi negara-negara yang bersahabat atau negara yang malahan negara-negara yang tidak suka dengan Indonesia ini pasti melihat karena Bisa saling serang. nah karena itu kan bisa digunakan untuk mereka untuk alibi, untuk mengetahui apa kelemahan negara Indonesia ini, apa yang perlu kita serang, apa ini kalau lemah di sini gitu kan. Itu tuh saya tidak beda. Habis itu yang mengatakan 700 triliun apa ya, anggaran untuk ya anggaran untuk Menteri Pertahanan ini kan 700 triliun katanya, padahal yang saya lihat dari apa namanya internet itu nggak nyampe 700 triliun, tapi cuma 690 sekian triliun gitu kan Mas. Itu kan dikatakan seperti Pak Anies bilang katanya untuk membeli alutsista bekas gitu kan. Itu gimana ya Mas? Menurut saya itu bukan masalah bekas atau tidak bekasnya seperti yang dikatakan Pak Prabowo itu, karena kan untuk alutsista ini yang dipakai kan jangka waktunya, bukan bekas atau tidak bekasnya gitu ya. Habis itu bekas, padahal yang saya lihat nih Mas, yang saya lihat dari internet, dari apalagi kita ini kan pemuda-pemuda yang sebenarnya scroll TikTok, scroll Twitter, scroll IG, itu kan tiap hari kerjaan kita lah ya Mas ya. Apalagi mahasiswa sekarang ini kan mencari pengetahuan-pengetahuannya kan melewati juga internet gitu ya Mas. Itu yang saya tangkap nih, emang Pak Prabowo ini membeli
jet tempur Migre kalau nggak salah ya, itu dari Qatar, dari Qatar ya Mas. Dari Qatar ini ada beberapa buah gitu kan, itu emang bekas, ini memang bekas, tapi kan itu hanya beberapa buah saja, beberapa jet tempur saja, sedangkan itu hanya menghabiskan sekian miliar, sekian triliun lah gitu ya Mas. Tetapi ini kan Pak Prabowo juga belanja alutsista lain yang untuk alutsista ini pesawat tempur dari Prancis yang Rafale Mas. Rafale itu kan emang jangka waktu untuk membeli barang-barang alutsista ini kan enggak beli sekarang langsung datang atau seminggu lagi datang, itu kan enggak, itu kan Mas kan biasanya sampai berapa tahun? 2-5 tahun. Nah itu 2-5 tahun baru datang gitu kan. Jadi kan kita juga perlu ada alutsista kita yang pensiun, berarti kita harus langsung mengambil lah yang sedangkan kalau bekas ini kan bisa cepat lah, nggak sampai beberapa bertahun-tahun untuk nunggu datang ya Mas. Itu kan, dan 700 triliun itu kan tidak hanya dipakai untuk Kementerian Pertahanan untuk alutsista saja kan bisa untuk kesejahteraan TNI. Apalagi Indonesia ini mempunyai 4 matra. Ya, habis itu TNI AD, TNI AU, TNI AMEL, habis itu kan itu pasti dibagi-bagi tuh Mas kan untuk beberapa matra. Habis itu dibagi-bagi lagi untuk kesejahteraan prajurit, untuk apa lagi ya, untuk modernisasi alutsista yang sudah lama itu kan perlu perbaikan dan lain-lain gitu ya Mas. Jadi menurut saya ini 700 triliun yang dikatakan hanya untuk membeli alutsista bekas ini hoax Mas. Karena kan nggak cuma dipakai untuk alutsista bekas saja gitu kan. Dipakai sama kebutuhan pertahanan juga. Itu kan memerlukan tidak hanya alutsista saja, tapi kan kesejahteraan mereka untuk menjalankan misi mereka ya, ada kesehatan juga ya Mas. Mungkin itu saja sih menurut saya ya. Itu yang dari pandangan saya. Jika ada salah kata atau sebagainya ini kan saya mohon maaf, dan karena Indonesia kan negara demokrasi, pemilu harus berjalan dengan sehat, tapi dan tidak boleh menggunakan pemilu identitas, pemilu menggunakan berita hoax dan ujaran kebencian. Pemilu itu harus sehat, harus demokrasi, harus sportif, harus adil ya Mas. Adil mengedepankan visi-misi, bukan malah mengedepankan menyerang kayak menyudutkan, bukan malah menjelekkan paslon lain. Tapi harusnya kan kita ini saling beradu argumen, beradu kebijakan yang kita ambil, visi-misi, bukan malah menyudutkan, bukan malah menjelek-jelekkan ya Mas. Itu menurut saya sih, Mas, menurut saya untuk tanggapan debat ketiga kemarin itu sih Mas yang saya ambil. Karena ya gimana, untuk debat ketiga kemarin tuh sangat, menurut saya nilainya jelek lah. Ya. Menurut Masa debat kemarin jelek ya dibanding sebelum-sebelumnya ya, gitu kan. Sebelum-sebelumnya itu bagus kayak perkataan mereka tuh berkelas, kayak menjalankan visi-misi ini walaupun menyebutkan seorang ini kalau menggunakan kebijakan apa visi-misi mereka ini bagaimana gitu kan, bukan malah personil gitu ya Mas. Itu sih Mas. Oke, itu saja menurut saya. Jadi intinya dari debat ketiga kemarin, intinya tuh debat boleh memanas, tetapi jangan sampai menyudutkan salah satu capres, itu kan Mas. Oke Mas. Nah mungkin podcast sekarang itu dari kalian tidak boleh golput terutama, dan strategi pilpres juga harus benar-benar matang, tidak boleh sampai menyudutkan salah satu pihak. Mungkin itu sih Mas. Terima kasih sudah berkenan untuk podcast kali ini di channel Politik Nanti. Terima kasih. Sampai jumpa. Goodbye.